Oke, balik lagi dengan gue Yeski dari Telset. Pada kali ini gue berkesempatan untuk mengulas Poco M5. Poco M5 ini sendiri udah gue cobain ya selama beberapa minggu. Mau tahu gimana reviewnya lebih lengkap? Lanjut aja. Mari kita ulas. Nah, untuk bagian desain nih, Poco M5 selalu membawa ciri khasnya, yaitu di bagian atasnya tuh ada bagian material kayak kaca gitu ya. Walaupun belakangnya tuh berbahan polikarbonat atau plastik, tapi dengan tekstur kulit jeruk. Jadi kalau dipegang tuh ngasih feel yang berbeda, nggak gitu. Terlebih lagi nggak ada sidik jari gitu, nggak ada bekas sidik jari. Nah, kebetulan yang gue pegang ini varian yang warna hitam ya. Nah, di atas tuh ada kamera pada bagian desainnya, di bagian belakang ya, ada kamera, 3 buah kamera sama LED flash. Lanjut kita ke bagian sisi-sisinya nih. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint yang kecepatannya tuh cukup cepat ya. Terus ada tombol volume juga di atas tombol power. Di bagian atasnya itu ada jack 3,5 mm sama ini apa namanya? Air blaster. Nah, air blaster tuh gunanya buat jadiin HP ini bisa jadi remote. Jadi HP ini nggak cuma berfungsi untuk biasanya aja, tapi bisa juga jadi remote. Jadi bisa buat nyalain AC, TV, dan segala macamnya. Nah, di bagian kanan ini ada slot SIM card. Nah, slot SIM card ini kita buka aja dulu supaya lebih jelas. Nah, slot SIM card ini. Nah, slot SIM card ini mendukung dual SIM card sama memori eksternal. Well, jadi ini cukup kelebihan ya, ada 2 SIM card, jadi kita nggak perlu kompromi kayak pakai 1 SIM card, bisa 2 SIM card sama memori, itu dia. Masukin lagi. Nah, di bagian bawah ini ada USB Type-C, speaker grill, sama mikrofon. Nah, itu dia bagian desain di sisi-sisinya. Nah, lanjut ke bagian depan nih. Di bagian depannya nih ada layar berukuran 6,8 inci. Terus juga ada kamera depan yang berdesain water drop seperti itu. Nah, itu dia untuk desainnya. Poco M5 ini punya dimensi 163,99 kali 76,9 kali 8,9 mm dengan berat 201 gram. Well, ketika digunain sehari-hari sama saya tuh dipegang nggak terlalu berat banget HP-nya, cenderung enteng, mungkin karena bahannya juga plastik ya. Nah, itu dia untuk desainnya. Jadi kan di bagian desain kita udah nyebutin layar nih. Mungkin ada yang penasaran gimana sih layarnya nih? Layarnya itu punya refresh rate dengan kecepatan 90 Hz. Itu untuk harga HP 2 jutaan cukup cepet ya. Terus resolusinya juga udah Full HD, jadi kalian bisa nonton ya dengan nonton video atau film tuh sampai Full HD resolusinya. Itu dia pada bagian layarnya. Nah, pada bagian ketahanan HP ini juga udah dilindungi Corning Gorilla Glass, walaupun pada saat pembelian kalian udah dikasih ini ya, anti gores langsung sama Poconya, seperti itu. Poconya atau Poconya, seperti itu. Nah, tapi kalau buat 90 Hz-nya tuh, menurut saya buat HP 2 jutaan sangat pas banget ya ketika buat main game kayak Mobile Legends, PUBG, atau COD Mobile. Jadi mendukung kalian buat gaming juga nih HP ini, seperti itu. Nah, selain itu, HP ini juga kita bahas juga nih speakernya. Sayang nih, kelemahannya speakernya cuma 1 di bagian bawah. Yang kualitas suaranya ya cukup oke aja menurut saya. Tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek juga. Seperti ya speaker pada umumnya ya. Tidak ada yang nendang gitu suaranya karena speakernya cuma 1. Itu bisa jadi pertimbangan juga karena ini speakernya cuma 1, seperti itu. Nah, kita lanjut nih ke bagian performanya. Gimana sih performa Poco M5 ini yang ditenagai oleh chip dari MediaTek, yaitu Helio G99. Nah, Helio G99 ini udah didukung dengan Hyper Engine 2.0 Lite. Ada juga game turbo yang bisa dipakai ketika main game seperti itu. Tapi game turbo ini dinyalainnya nggak langsung muncul ya. Kita perlu ke menu keamanan dulu, baru buat jalanin game turbo seperti itu. Nah, gimana lebih lanjut performanya kita bakal bahas pengujian Antutu dan benchmark lainnya dulu nih. Nah, sebelum bahas tadi, gue mau ngasih tahu juga nih kalau varian yang gue pegang ini RAM 4GB dengan internal storage 128GB. Nah, gimana sih Antutunya dapat skor berapa nih? Kita jelasin lebih lanjut lagi. Pada pengujian Antutu, HP ini berhasil mendapatkan skor 332.600
614. Well, itu cukup tinggi ya, dia nyampe 300 gitu. Tapi kita lanjut lagi ke pengujian yang lainnya. Nah, yaitu PCMark. Pada saat pengujian PCMark, Oppo M5 ini berhasil mendapatkan skor 8.824. Bagaimana menurut kalian? Untuk itu buat HP harga sekelas ini cukup tinggi ya. Lanjut juga, nggak berhenti di situ aja, HP ini udah diuji juga di 3D Mark. Pada saat pengujian 3D Mark, HP ini di wildlife-nya skornya tuh 1237. Lanjut lagi ke pengujian yang lainnya, Wildlife Extreme 342 poin. Nah, itu dia dari pengujiannya. Bagaimana menurut kalian? Tapi pengujian nggak cukup buat ngetes performa ini, karena kita harus nyobain pengalaman langsung gimana HP-nya. Well, ketika kita main HP ini buat multitasking, ini terasa satset lah buat HP seharga kelas 2 jutaan ini. Terlebih lagi karena dia punya dukungan layar dengan refresh rate 90 Hz, yang mana itu bisa mempercepat perpindahan visualnya, maksudnya visualnya bisa lebih cepat seperti itu. Buat multitasking, HP ini masih aman. Terus juga buat kebutuhan sosial media tentu udah pas banget ketika browsing, buka sosial media, scroll itu semua aman. Nah, mungkin pembuktian lebih jelasnya lagi adalah performa gamingnya gimana ketika menggunakan HP ini. Nah, HP ini pada saat gaming, kalau gaming yang masih oke zaman sekarang kayak Mobile Legends, terus PUBG, terus ada Apex Legends, itu masih bisa berjalan dengan ya cukup oke lah. Apalagi Mobile Legends udah bisa rata kanan, terus PUBG walaupun nggak rata kanan ya, itu masih bisa berjalan dengan lancar, apalagi mengingat refresh rate-nya 90 Hz. Tapi ketika kita main game berat kayak Genshin Impact, ya HP-nya terasa ngos-ngosan nih. Padahal udah pakai settingan rata kiri dengan 30 fps, tapi HP-nya tidak bisa dimainin dengan nyaman. Tapi perlu diingat lagi, ini kan HP 2 jutaan, tapi dia bisa jalanin Genshin Impact walaupun ngadet-ngadet gitu, lag-lag. Tapi itu referensi kenyamanan kalian aja. Kalau gue sendiri sih nyaranin kalian jangan main Genshin Impact buat HP ini ya. Tapi kalau buat main game-game kompetitif kayak tadi yang gue sebut, itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Tadi kita udah bahas desainnya, performanya juga, layarnya juga. Kita lanjut nih ke bagian salah satu yang cukup penting buat kalian sebelum dibeli. Mungkin banyak yang bertanya juga, yaitu kameranya. Gimana sih kamera Poco M5? Nah, untuk bagian kameranya, Poco udah ngasih 3 buah kamera nih. Ada kamera 50 megapiksel, terus ada juga 2 buah kamera lainnya itu 2 megapiksel juga dua-duanya. Yang satu depth sensor, sama satu lagi kamera makro. Lanjut ke bagian depan kameranya nih. Bagian depannya maksudnya. Bagian depannya ada kamera 5 megapiksel. Gimana sih hasil-hasilnya? Ya menurut saya sih kameranya tadi performanya bagus memang. Tapi perlu diingat lagi kalau kameranya itu tidak bagus, ya udah tidak konsisten lah menurut saya. Kameranya biasa-biasa aja, nggak ngasilin yang terbaik menurut saya. Tapi kamera di Poco M5 ini ngasih fitur yang cukup lengkap, yaitu ada apa aja nih? Ada fitur Pro Mode, ada fitur panorama, ada fitur Night Mode juga. Terus yang tadi kamera 50 megapiksel itu ada di fiturnya sendiri, maksudnya ada modenya sendiri seperti itu. Terus kalau buat video tuh ada slow motion, short video, sama time lapse. Well, mungkin Poco tahu lah, HP ini kameranya biasa aja, tapi dia ngasih beberapa fitur yang bisa dimanfaatin buat para penggunanya seperti itu. Mungkin kalian mau tahu sih gimana hasil dari Poco M5 nih kameranya, hasil kamera dari Poco M5. Nih, kita tampilin aja langsung ya. Nah, itu dia hasilnya. Gimana menurut kalian? Dynamic range-nya emang kurang banget pada saat cukup cahaya di luar ruangan gitu. Dia nggak bisa nangkep awan yang lebih detail. Detailingnya juga masih kurang, tapi kalau buat sekedar foto biasa aja sih itu bisa digunain. Yang sayang banget nih fitur night mode-nya. Kalau pada saat night mode di dalam ruangan masih cukup oke, tapi ketika di luar ruangan itu nggak, detailnya
sangat kurang bagus seperti itu. Noise-nya pun berasa banget, banyak noise seperti itu. Hasil dari kameranya. Itu dia hasil kameranya yang biasa-biasa aja seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian baterai. Gimana sih baterainya? Baterainya itu 5000 mAh, yang mana ini tergolong cukup besar untuk HP 2 jutaan juga ya. Gimana sih ngasih pengalaman menggunakan HP ini dengan baterai 5000 mAh? Well, HP-nya bisa terbilang cukup awet dari pagi sampai malam, masih ada sisa puluhan persen juga, tergantung gimana gunainnya. Pada saat itu saya gunain ketika digunain, skemanya saya buat kerja biasa, buat scrolling sosial media, nonton YouTube juga, bahkan saya game sesekali seperti itu. Baterainya memang cukup awet, apalagi mengingat baterainya 5000 mAh. Tapi pengisian dayanya ini cukup lama. Buat ngisi dari 0 sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 2 jam. Tapi HP ini juga mendukung fast charging, yaitu 18 watt. Cuma ada yang unik nih. Tadi kan pengujiannya 18 watt. Waduh, ada petir lagi. Sorry buat yang nonton. Nah, pengujiannya itu 18 watt. Tapi kita dikasih charger yang kapasitasnya lebih tinggi, yaitu 22 watt. Nih. Ini dia chargernya. Charger ini dukung pengisian daya cepat hingga 22 watt. Pada dicoba juga nggak sampai, jadi cuma mentok 18 watt aja. Well, itu perlu dipertimbangin ya, karena ngisi baterainya tuh cukup lama, 2 jam dari 0 sampai 100%. Itu dia. Memang sih baterainya awet, tapi ngisinya cukup lama, seperti itu. Risiko baterai besar, ngisinya juga lama, seperti itu. Nah, itu dia di bagian baterainya. Nah, itu dia tadi reviewnya. Gimana nih menurut kalian? Yang udah pakai ini juga gimana, bisa langsung komen. Kalau menurut saya sih HP ini difokusinnya buat performanya ya, karena tadi kameranya tuh kurang bagus hasilnya, walaupun udah dikasih night mode dan segala macam fiturnya, tapi masih belum bisa nolong juga. Tapi kalian juga perlu pertimbangin dengan pengisian dayanya juga yang lama. Kelemahannya itu agak tricky sih, baterainya besar tapi ngisinya cukup lama seperti itu. Well, buat kalian yang mau HP ini dijual berapa untuk varian yang saya pegang ini 4128, itu dijual 2,399 juta rupiah. Tapi buat varian yang paling rendahnya itu ada di 2,199 juta rupiah. Well, bagaimana menurut kalian HP ini? Mungkin HP ini sangat cocok sih buat kalian yang suka gaming, nggak pentingin fotografi, tapi kalian suka scrolling sosial media atau baca berita, ini cocok banget. Tapi kalau buat yang suka fotografi, well, kalian perlu pertimbangin lagi lah gimana HP ini, seperti itu. Terima kasih udah nonton videonya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.